Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Shadaqallahul azim. Anak-anakku sekalian, siswa dan siswi SMK Permata 1 dan 2, mudah-mudahan kita semua senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah wa syukra ni'amillah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai saat ini Allah masih berikan kita berbagai macam kenikmatan. Mudah-mudahan kita semua dapat menggunakan kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita untuk senantiasa mengabdikan atau menghambakan diri kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan alam Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anakku sekalian, siswa dan siswi SMK Permata 1 dan 2 yang berbahagia, alhamdulillah kita bisa ketemu lagi walaupun harus melalui via video ini. Saat ini kita akan melaksanakan salah satu kegiatan yang biasa kita laksanakan di bulan Ramadan, yaitu pesantren kilat Ramadan. Mengingat kondisi saat ini sedang pada masa pandemi COVID-19, kegiatan pesantren kilat tahun ini kita laksanakan berbasis daring sesuai dengan surat edaran yang disampaikan oleh Kantor Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 2 Provinsi Jawa Barat. Dan dalam kesempatan ini Bapak mendapatkan amanah untuk menyampaikan materi dalam kegiatan Milenial Ramadan Virtual 1441 Hijriah dengan materi Nuzulul Quran. Anak-anakku sekalian, siswa dan siswi SMK Permata 1 dan 2, Nuzulul Quran sebagaimana kita fahami, kita maknai sebagai hari di mana diturunkannya Al-Quran. Kapan itu diturunkannya Al-Quran? Secara umum Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan bahwa Al-Quran itu Allah turunkan pada bulan Ramadan yang sama-sama pada saat ini kita berada di dalamnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan dari Al-Quran. Ini memberitahukan kepada kita, menginformasikan kepada kita bahwa Al-Quran secara umum Allah sampaikan pada bulan Ramadan. Sementara lebih detail lagi, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menyampaikan dalam Al-Quran bahwa Al-Quran itu Allah turunkan pada malam kemuliaan atau malam yang penuh dengan keberkahan yang kita kenal dengan Lailatul Qadar. Allah juga berfirman di dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan Al-Quran pada malam kemuliaan atau Lailatul Qadar. Siswa dan siswi sekalian, dalam konteks Lailatul Qadar, di mana hari diturunkannya Al-Quran, kita sebagai umat Islam patut bersyukur bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan Al-Quran yang merupakan mukjizat sangat besar, sangat agung, sangat mulia yang Allah berikan kepada Nabi besar kita Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Karena dengan Al-Quran ini kita bisa menjalani kehidupan sesuai dengan apa yang sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Al-Quran itu memiliki fungsi dan kedudukan terutama dalam agama Islam.
Sebagaimana kita ketahui bahwa kedudukan Al-Quran dalam ajaran agama Islam adalah merupakan sumber hukum Islam atau pedoman bagi umat Islam. Ini Rasulullah SAW sampaikan dalam satu hadisnya, taraktu fikum amrayn ma in tamassaktum bihima lan tadilu abada kitaballah wa sunnatur rasulillah. Kata Rasulullah SAW, telah aku tinggalkan kepadamu dua perkara. Ketika kita berpegang teguh kepada dua perkara itu, niscaya kita tidak akan tersesat selama-lamanya. Dan kedua hal itu adalah Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Dari hadis ini menyampaikan bahwa Al-Quran harus kita jadikan sebagai pedoman hidup, guide dalam kehidupan kita agar kita tidak tersesat dalam perjalanan kehidupan kita. Kemudian yang kedua, kedudukan Al-Quran di dalam atau fungsi Al-Quran dalam ajaran agama Islam, bahwa Al-Quran merupakan petunjuk bagi kita umat Islam. Petunjuk ini sangat penting bagi kita agar kita bisa mencapai tujuan hidup kita yang sesungguhnya, bahwa tujuan kita yang sesungguhnya, tujuan hidup kita yang sesungguhnya adalah bagaimana kita berupaya meraih ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu bagaimana caranya agar kita bisa meraih tujuan hidup kita tersebut? Tidak lain dan tidak bukan, maka kita harus mengikuti apa yang sudah diarahkan oleh Al-Quran. Ini Allah sampaikan dalam firman-Nya dalam surat Al-Baqarah ayat 185 tadi yang sudah dibacakan di awal. Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Qur'an hudal linnas. Bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran, di mana Al-Quran itu fungsinya adalah hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Jadi ketika kita ingin selamat kehidupan kita, maka kita harus mengikuti petunjuk yang sudah Allah berikan kepada kita, yaitu Al-Quran. Karena dalam konteks ayat tadi, Allah sampaikan bahwa fungsi Al-Quran itu adalah hudal linnas. Kemudian yang ketiga, fungsi dari Al-Quran itu adalah wabayinat minal huda, yaitu penjelas atas petunjuk yang sudah Allah berikan kepada kita. Sehingga Al-Quran menjelaskan kepada kita bagaimana petunjuk-petunjuk yang sudah Allah berikan, sehingga kita dapat mengaplikasikan isi dalam Al-Quran itu dalam kehidupan keseharian kita, dalam rangka takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang keempat, fungsi Al-Quran dalam konteks ayat tadi adalah minal huda wal furqan, yaitu pembeda atau penjelas antara yang hak dengan yang batil. Di dalam Al-Quran itu Allah berikan penjelasan tentang segala hal yang hak, yang batil, yang benar, yang salah, yang haram, dan yang halal, untuk kita ikuti apa yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran. Siswa dan siswi sekalian, dalam bulan Ramadan, salah satu amalan yang dianjurkan untuk diperbanyak pada bulan Ramadan yang mulia ini adalah tilawah Al-Quran, baca Al-Quran. Karena itu, mari bersama-sama kita manfaatkan bulan suci Ramadan ini untuk senantiasa kita tilawah Al-Quran, mengkaji Al-Quran, karena Ramadan adalah bulan Al-Quran, bulan di dalamnya diturunkan Al-Quran. Mudah-mudahan dengan kita tilawah Al-Quran, kita bisa meraih keutamaan-keutamaan bagi siapa saja yang senantiasa menjadikan Al-Quran sebagai teman, dan Al-Quran sebagai sahabat, sehingga kelak nanti di yaumil qiyamah Al-Quran bisa memberikan pertolongan kepada kita, sebagaimana disampaikan Rasulullah SAW, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah olehmu Al-Quran, karena sesungguhnya Al-Quran itu pada hari kiamat nanti akan datang dan memberikan syafaat bagi setiap orang yang membacanya. Mari kita bulatkan tekad untuk mengisi bulan Ramadan ini dengan tilawah Al-Quran, mengisi setiap hari-hari kita di bulan Ramadan dengan bacaan-bacaan tilawah Al-Quran, dan kita niatkan semata-mata untuk meraih ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan
segala apa yang sudah kita lakukan, amaliyah ibadah, terutama tilawah Al-Quran, saum Ramadan, dan juga ibadah-ibadah yang lainnya, senantiasa dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bekal kita di hari kemudian. Demikian materi singkat yang dapat Bapak sampaikan dalam kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Apabila ada yang benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kesalahan semata-mata karena kebodohan Bapak. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.